Ampun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab besarlah Tuhan memerintahkan berkat. Artinya apa? Embun itu pagi-pagi ya memberikan kesegaran, kesejukan, dan itu pasti berkat. Apalagi di dalam konteks padang gurun ya, embun itu sesuatu yang sangat berharga. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu dalam doa pagi. Teristimewa Tuhan, Engkau boleh satukan kami di Menara Doa CBN Cikarang. Bapa Allah yang Maha Baik, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan kami Roh Kudus, agar melaluinya kami beroleh hikmat untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Kita bersyukur bahwa keluarga Kristen itu adalah keluarga yang utuh. Bahwa kita diajak oleh firman Tuhan, bahwa kita itu harus membangun, dan relasi yang baik itu, relasi yang rukun itu bukan hanya gitu ya, bukan hanya dalam artian tadi suami istri dengan mertua, dengan adik, dengan kakak, atau juga hanya dengan anak saja, tetapi juga dengan ipar ya. Kalau dalam relasi keluarga itulah yang seringkali kita berinteraksi ya dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dalam kaitan ini kita juga diajarkan bukan hanya membangun relasi dengan internal yang ada dalam keluarga kita. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita juga untuk bisa membangun hidup yang rukun, ya, relasi yang baik itu dengan semua orang pastinya. Nah, pada kesempatan saat ini kita diantarkan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Mazmur ini Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah merupakan bagian dari Mazmur pujian yang diungkapkan oleh Daud gitu ya, sebagai Mazmur ziarah di sini diungkapkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang menarik di sini adalah bahwa kehidupan yang rukun itu adalah merupakan perintah Tuhan. Membangun relasi dalam konteks keluarga maupun juga dengan setiap orang itu adalah merupakan perintah dan juga kehendak Tuhan. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita, di sini diingatkan kepada kita, kenapa kita itu penting membangun relasi yang baik, hidup yang rukun dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Saudara, dalam firman Tuhan dikatakan, ya, dalam bacaan firman Tuhan kita, bahwa ketika kita mampu melakukan firman Tuhan ini, kita diungkapkan di sini akan seperti minyak yang berharga di atas kepala. Ya, meleleh ke janggut Harun. Minyak dalam tradisi kita tahu di dalam Alkitab kita sering dipakai untuk simbol pengurapan dari orang-orang yang mendapatkan tugas-tugas khusus. Ya. Bagaimana dalam Perjanjian Lama disebutkan ketika raja-raja Israel yang dipilih itu pasti disimbolkannya itu adalah dengan memberikan pengurapan. Nah, demikian juga dengan orang-orang yang ditugaskan ataupun juga mendapatkan misi khusus gitu ya dari Tuhan, maka dia juga akan mendapatkan pengurapan. Nah, artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan dengan menjadikan hidup kita itu mampu menjalin relasi yang baik, relasi yang rukun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka diungkapkan di sini itu memberikan sebuah gambaran, maka kita akan menjadi seperti orang-orang yang diurapi tadi ya dalam Perjanjian Lama. Sehingga minyak itu meleleh
gitu ya. Jadi bahwa di sini digambarkan bagaimana kita itu akan mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kita diurapi oleh Tuhan, maka kemudian kita pun juga pada akhirnya di sini diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan kita seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Artinya apa? Embun itu pagi-pagi ya memberikan kesegaran, kesejukan, dan itu pasti berkat. Apalagi di dalam konteks padang gurun ya, embun itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi di sini diungkapkan ketika kita menjadi orang-orang yang diurapi, karena kita mampu menjalani kehidupan yang rukun, yang baik dengan sesama kita, maka kita akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, dan pasti Bapak Ibu dan saudara-saudara kita memahami betul gitu ya. Kalau relasi kita baik dengan semua orang, berkat itu nggak usah ditunggu-tunggu, pasti berkat itu sudah otomatis kita alami, kita rasakan. Pernah mengalami Bapak Ibu berkat Tuhan karena kita menjalin kehidupan yang baik dengan semua orang? Ya, pastinya kan kemanapun kita pergi pasti orang akan menerima kita. Orang akan senantiasa terbuka dengan kita. Ketika kita mampu menjalin relasi yang baik dengan semua, itu berkat yang langsung kita terima. Ya. Kalau kita berlewatan gitu ya, pasti kita akan disapa, disalamin gitu ya. Kalau relasi yang tidak baik, iya boro-boro begini, bisa wong balieur gitu ya. Nah, dicuekin gitu ya, dijutekin gitu ya. Nah, itu kan dampaknya gitu. Tapi ketika kita mampu menjalin relasi yang baik dengan orang, maka kita akan tadi berkat itu ada. Sukacita ya. Kebahagiaan itu pasti ada dalam diri kita. Nah, istimewanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita pun juga bukan hanya membangun relasi yang baik itu dengan orang-orang yang baik kepada kita. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita juga tetap terus mampu menjalin relasi yang baik dengan siapa? Dengan semua orang, termasuk orang yang tidak baik sama kita, kan gitu ya. Tuhan kan mengajarkan begitu kepada kita. Ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kita diajak oleh firman Tuhan, tetap kita itu harus mengasihi kita. Kasihilah musuhmu, gitu kan ya. Kalau ada berbuat orang yang tidak baik kepada kita, ya, maka kita harus tetap berbuat kebaikan. Kalau Paulus menggambarkan itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, itu seperti menumpuk bara api di kepala. Lama-lama kepanasan sendiri katanya kan gitu ya. Ya, jadi kalaupun misalnya dalam relasi kita, ya terkadang ya kita sadar betul misalnya ya kita relasi antara suami dengan istri bisa aja terjadi perbedaan pendapat. Relasi antara anak dengan orang tua bisa terjadi perbedaan, bisa terjadi konflik, bisa antara kemudian anak kita ya dengan mertua itu bisa, dengan ipar bisa juga terjadi. Nah, tetapi dalam kesempatan saat ini kita diingatkan kalau kemudian kita terus-menerus berada dalam situasi yang seperti itu, mempertahankan ketidakharmonisan, ketidakcocokan itu, siapa yang rugi? Kita. Ya. Jadi kita juga yang rugi. Kenapa ya ruginya? Tadi kita tidak akan menjadi orang-orang seperti yang diurapi. Kita tidak bisa akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dalam kesempatan saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya kita diingatkan bahwa betapa pentingnya gitu ya. Ini menjadi kesimpulan kita dalam pembahasan tentang relasi dalam keluarga ini, bahwa penting membangun semua relasi hubungan di dalam keluarga itu. Karena seperti yang diungkapkan dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Bahkan juga lebih luas lagi gitu ya, bukan hanya relasi dalam keluarga, persaudaraan yang rukun itu harus kita bangun, tetapi juga dalam konteks ketika kita berinteraksi, berelasi juga dengan orang-orang lain. Nah, memang dalam kesempatan saat ini kita pun juga terkadang mendapatkan tantangan yang tidak mudah gitu ya.
Tantangan tidak mudah itu bisa muncul dari diri kita. Ya tadi gitu ya, gimana saya mau berbuat baik, gimana saya mau tersenyum sama orang yang sudah jahatin saya, kan gitu ya. Itu yang menjadi tantangan utama adalah dalam diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan menguatkan kepada kita, kalau kita mampu untuk melakukannya, maka kesanlah Tuhan akan memberitakan berkat-berkat. Kita pasti tidak akan menolak berkat Tuhan, kan? Kita semua pasti ingin berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, mari kita terus berusaha untuk terus terbuka dan membangun relasi yang baik dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui itu, bukan hanya kita yang diurapi oleh Tuhan, seperti minyak tadi gitu ya, simbol pengurapan, tetapi juga di sana tuh kita juga akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Allah di dalam kuasa Roh Kudus akan meneguhkan dan menguatkan kita untuk mampu membangun kehidupan yang baik, yang harmonis, baik di tengah keluarga maupun juga dalam konteks kita dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita